Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatil muqarrabin, khususun Syarif Andal Kitab Syekh Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Ghazali, wa khususun masyayikh wa khususun asyadidi wa khususun laumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, dilanjutkan dengan kitab berikutnya yaitu Ihya Ulumuddin Juz 2. Pembahasan malam ini masih pada 4 hal yang harus dilakukan oleh seorang salik dalam melakukan aktivitas rutin setiap hari, ya. Mulai dari memanfaatkan waktu untuk menambah ilmu pengetahuan, kemudian digunakan untuk ibadah, terus juga digunakan untuk khidmah baik kepada para ulama fuqaha maupun ulama sufi. Pada bagian yang keempat, al-halatu ar-rabi'atu, bermula keadaan yang nomor 4, Allah taqwa ala dzalik, Allah taqwa, ya, tidak mampu, ayla takdir, ya, di sini ayla takdiru, apabila tidak mampu, ala dzalika, atas tersebut. Makna dzalik dijelaskan ay alal halati as-salisah, yaitu keadaan yang nomor 3. Apa keadaan nomor 3? Yaitu sibuk dengan sesuatu yang memiliki kebaikan atau kemaslahatan. Kalau sampai nomor 3 enggak mampu, ya pilihlah yang nomor 4. Apa itu? Fastagil. Fastagil, maka sibuklah. Bihajatika, dengan hajatmu. Iktisaban, yaitu dengan cara mencari, ya, iktisab, ala nafsika, atas dirimu, au iyalika, atau atas keluargamu. Nah, nomor 4 ini menarik. Kalau ngaji tasawufnya
tidak sampai paham persoalan ini, ya, itu seringkali muncul ya salah paham bahwa orang yang belajar tasawuf itu harus meninggalkan dunia, harus meninggalkan aktivitas dunia. Ini sebenarnya persepsi pendapat orang yang belum paham dalam memahami tasawuf. Buktinya di sini Imam Ghazali, ya, tentu ini nasihat ini buat para salik mubtadi, salik pemula dan juga mutawasid. Apabila tidak bisa memberikan manfaat terhadap publik, terhadap orang lain atau masyarakat, lebih baik menyibukkan diri untuk memenuhi hajat pribadi dengan cara bekerja, ya, untuk mencari nafkah, ya, untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Nah, ini artinya bahwa Imam Ghazali yang selama ini dituduh mengajarkan tasawuf yang harus meninggalkan dunia itu terbantahkan. Ya, itu pendapat pengamat karena hanya melihat dari istilah zuhud, ya, asketisme, kemudian hanya melihat istilah kholwat, suluk tanpa memahami maksud yang dikehendaki oleh Imam Ghazali. Dalam hal suluk dan kholwat, Imam Ghazali sangat tertib. Ya, tidak mungkin orang yang pemula, ilmunya masih mentah, pengamalannya masih mentah, ya, itu tidak direkomendasikan untuk suluk atau kholwat, ya, sebab belum memiliki bekal yang mapan. Apalagi orang belajar tasawuf, ya, kemudian membuat alasan atau bikin alasan gara-gara ngaji tasawuf lantas meninggalkan aktivitas duniawi yang sebelumnya kerja di kantor, resign, keluar, pengen menjadi ahli tasawuf, ya, yang punya aktivitas profesional, ya, gara-gara pemahaman tasawuf yang tidak utuh, kemudian ingin meninggalkan dunia yang selama ini digeluti. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka belum paham. Nah, bagian yang keempat ini Imam Ghazali menegaskan bahwa seorang salik, ya, apabila melihat dirinya itu tidak bisa memberikan kontribusi manfaat terhadap orang lain, ya, umat Islam, artinya memang tidak ada bekal keilmuan. Kalau seorang guru kan dia punya bekal ilmu, kemudian bekal ilmu diajarkan kepada para murid, para santri sehingga membawa manfaat. Nah, ini ilmu enggak ada. Mau khidmah kepada ulama enggak ada juga, atau enggak bisa juga. Maka solusinya yaitu menyelamatkan dirimu dan keluargamu, yaitu dengan cara apa? Ya, bekerja, ya, secara profesional. Kalau memang dia mau berdagang, ya berdaganglah dengan cara yang benar untuk mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban. Kalau dia karyawan, ya bekerjalah secara profesional supaya harta yang kita peroleh benar-benar halalan thayyiban. Nah, ini Imam Ghazali menegaskan bahwa fastagil bihajatika, ya, prioritaskan urusanmu dulu diselesaikan, ya, yaitu urusan masalah keuangan. Ya, keuangan ini terkait dengan
pekerjaan. Jadi artinya apa? Mencari kerja bagi seorang salik adalah kewajiban. Mencari duit bagi seorang salik adalah kewajiban. Ya, yang tidak boleh adalah mengatasnamakan ajaran tasawuf, kemudian malas bekerja, ya, terus hanya mengandalkan atau tomak kepada orang lain. Ini yang tidak diperkenankan. Ya. Jadi satu sisi belajar tasawuf, kemudian tidak sadar hawa nafsu ikut nimbrung, ya, membuat dia malas, hanya menghayal, akhirnya kerja tidak, zikir tidak, ya. Dampaknya apa? Lahir batin nggak dapat apa-apa gitu. Ya. Jadi selamatkan dirimu dan keluargamu. Artinya cukupilah nafkah anak dan istri bagi seorang salik, ini prioritas utama. Ya. Jadi ai ahla baitika, yaitu ahli keluargamu, wa man tamaunahu, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu, li'annahu laisa lak, karena mereka bukan kamu. Antudayyi al-iyal, menyanyiakan al-iyal keluarga. Wastastahriqo al-awqat, dan menghabiskan waktu fil ibadati, di dalam ibadah. Jadi menyanyiakan waktu, menyanyiakan keluarga, waktunya habis untuk ibadah. Ini sangat tidak dianjurkan oleh Imam Ghazali. Ada banyak pertanyaan, ya, beberapa kali saya ditanya, ya, ketika orang yang baru belajar tasawuf, kemudian orang tersebut, ya, mulai jatuh cinta dengan ilmu tasawuf. Kemudian dia mulai berpikir, wah, kalau saya masih bekerja begini, saya nggak mungkin bisa khusyuk untuk ibadah, nggak mungkin bisa zikir. Akhirnya memutuskan untuk resign. Ya. Saya sudah pernah bertemu dengan 2 orang yang seperti ini, dan saya selalu memberikan nasihat, jangan, ya, karena dengan cara keluar resign dari pekerjaan itu justru akan menimbulkan masalah baru. Justru nanti, ya, malah berantakan lahir batin. Ya, ternyata benar. Gitu. Dan juga ada pertanyaan, ya, terhadap orang-orang yang seolah-olah menuju kepada Allah, kemudian ditinggal anaknya, ya, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, dengan dalih, ya, jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Ya, kemudian anak dan istrinya ketika ditanya, saya pasrahkan kepada Allah. Ya, karena posisi saya sedang jihad atau sedang hijrah selama 40 hari, anak dan keluarga saya tinggalkan, saya pasrahkan kepada Allah. Lah, pasrah model seperti ini adalah pasrahnya orang yang mabuk. Pasrah yang tidak terukur, pasrah yang tidak didasari dengan makom dirinya. Ya, bagi salikin pemula, ya, dalam hal urusan dunia posisinya adalah harus bekerja. Ya, tapi dia terpesona, ya, seolah-olah kalau dia meninggalkan rumah selama 40 hari,
itu berada di jalan Allah, kemudian Allah nanti akan mencukupi keluarganya. Nah, ini dia tidak sadar makomnya. Makomnya adalah masih makom pemula, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, harus bekerja untuk menghidupi anak dan keluarga. Nah, orang-orang yang memilih jalan seperti ini sudah salah jalan. Apakah anak dan istrinya kemudian dicukupi oleh Allah? Ya kembali kepada persoalan yang ada di sekelilingnya. Ya, namanya suami tidak kerja, istri tidak kerja, ya pasti lambat laun stok beras atau stok keuangan pasti menipis dan lambat laun juga akan habis. Kalau habis, ya pasti akan menimbulkan masalah. Lah, orang-orang yang belajar tasawuf itu tidak boleh melakukan tindakan yang konyol seperti ini. Artinya mengatasnamakan tasawuf, ya mau menuju Allah 40 hari meninggalkan anak istri, tapi anak istri tidak dibekali dengan nafkah yang cukup. Nah, ini ya salah kaifiat, salah langkah, salah guru, ya. Sebab pasti dampaknya anak istri akan berdampak secara ekonomi, ya karena tidak ada sumber, paling ya nanti menunggu uluran tangan kiri kanan, tapi lambat laun kan tidak bagus. Kemudian yang kedua, ya, suami yang sedang jihad 40 hari meninggalkan rumah dari masjid ke masjid, pasti pikirannya juga galau. Sebagai seorang kepala rumah tangga, ya pergi dari rumah tanpa membekali anak istri apa-apa, ya pasti akan mengalami kegaguhan. Jadi suaminya juga tidak tenang, anak dan istri di rumah pasti ya mengalami kekurangan. Nah, cara seperti ini itu bukan cara sufi. Menurut Imam Ghazali, kalau seorang sufi ya sadar makomnya apa? Saya salikin pemula. Salikin pemula, kamu punya manfaat nggak di tengah masyarakat? Misalkan jadi ustadz atau jadi apa? Tidak, ya sudah kamu bekerja secara profesional. Apapun profesi, yang penting itu bisa menghasilkan rezeki yang halal, menjadi sumber rezeki yang halal, tidak ada masalah. Sebab Imam Ghazali menjelaskan, selamatkan dulu dirimu dan keluargamu. Jangan sampai kamu menghabiskan waktumu untuk ibadah, tapi anak istrimu ya kelaparan. Ya, sementara kamu sebagai penanggung jawab keluarga tidak menunjukkan sikap tanggung jawab. Nah, ini ada kalimat menarik. Bagi orang yang punya anak dan istri yang wajib dinafkahi, wakana dan ada wirduka wiridmu hudurus sauki, yaitu hadir di tengah pasar, wal istigol dan sibuk bil kasbi dengan pekerjaan. Ini menarik. Seorang salik yang menuju Allah, ya ketika posisinya itu harus bekerja, ya karena kalau tidak bekerja ya nggak makan, ya itu utamakan, karena menyelamatkan diri yaitu dengan cara bekerja mencari nafkah baik untuk sendiri maupun keluarga, ini lebih utama. Justru ketika Anda berangkat ke pasar, berangkat ke kantor, karena wirduka ini menjadi wiridmu. Jadi artinya ini menjadi peluang ibadah. Jadi wirid zikir itu bukan berarti ya di kamar yang sepi kemudian megang tasbih, ya. Itu bukan itu. Ya, wirid bagi seorang suami yang punya anak dan istri, pergi ke kantor, pergi ke pasar sesuai dengan profesinya,
itu adalah bagian dari wiridmu. Jadi ini menarik ya, saya menemukan kalimat ini sangat realistis. Ya, ini yang banyak orang yang salah paham terhadap ajaran tasawuf. Jadi salah besar kalau orang yang belajar tasawuf kemudian tidak mau bekerja, meninggalkan anak istri dalam keadaan kelaparan. Itu. Nah, bahkan di sini dijelaskan wiridnya orang yang bekerja, berjuang memberikan nafkah dan istri, yaitu pada saat dia hadir di pasar, hadir ya, sesuai dengan profesi masing-masing, itu menjadi bagian dari wiridnya. Itu. Waqad salima, dan sungguh telah selamat sapa al-muslimun, orang-orang muslim, minka, darimu. Itu ya. Kalau kondisi kamu bisa mandiri secara ekonomi tadi, maka kamu telah menyelamatkan orang muslim yang lain. Wa aminu ya, dan mereka aman min lisanika, dari lesanmu, wa yadika, dan tanganmu, wa salama, dan selamat laka bagimu, apa dinuka, agamamu. Jadi ini penjelasannya. Kalau seorang salik yang dia sadar diri, ya makomnya itu makom yang harus bekerja, ya bekerjalah. Jangan pakai gengsi, jangan pakai malu. Saya kan orang belajar tasawuf, masa ya kerja kasar ya. Ya sadarilah ya, apapun yang kita miliki, ya itu semua anugerah Allah. Kalau memang kita punya ijazah, ya gunakan ijazah itu untuk mencari pekerjaan supaya bisa menjadi sumber penghasilan. Kalau ijazah tidak punya, ya tenaga kita punya. Ya carilah pekerjaan yang membutuhkan jasa kita. Dan semua itu menurut Imam Ghazali, kalau kita bisa menjadi pribadi yang mandiri, sama saja kita telah menyelamatkan saudara-saudara yang lain. Artinya tidak sampai menjadi bahan omongan. Contoh misalkan, itu ada tetangga, dia katanya jihad dakwah 40 hari gitu. Tapi anak istrinya nggak ditinggalin apa-apa. Akhirnya jadi omongan di tengah masyarakat. Ya, kemudian ditambah lagi tentu juga fitnah-fitnah yang lain. Nah, beda dengan kalau kita mandiri. Ya, punya sumber ekonomi ya, secara rutin ya. Misalkan kurang, ada kekurangan, itu hal wajar. Tapi paling tidak sudah punya sumber rutin ya untuk nafkah anak dan istri. Jika demikian, maka selamatlah, wasalimalaka dinuka, selamatlah agamamu. Jadi di sini Imam Ghazali menunjukkan beragama yang baik, ya beragama yang didasari dengan kemandirian. Mandiri secara ekonomi. Kalau kita mandiri secara ekonomi, otomatis ibadah kita juga akan tenang, keluarga kita juga akan tenang. Ini yang disebut ya agama kita telah terselamatkan. Berbeda dengan ya ada sifat malas, tidak mau bekerja, kemudian beralasan pakai ilmu-ilmu tasawuf, ilmu hakikat, kemudian akhirnya menjadi orang yang berharap sana sini, tomak sana sini. Nah, ini sama saja merusak agamanya dan juga bisa menyebabkan mandorot bagi yang lain. Ya. Ajaran Imam Ghazali ini menarik ya. Ini kalau ngaji tasawufnya mulai dari dasar seperti ini, itu insya Allah tertib gitu. Ya. Yang seringkali error itu enggak didasari dengan kajian-kajian
seperti Bidayatul Hidayah, kemudian langsung naik memahami ilmu hakikat. Pondasinya tidak kuat, ya akhirnya dampak dalam pengamalan ini banyak disetir oleh hawa nafsu. Dan pada saat itu pasti akan menimbulkan masalah. Sebab ilmunya belum paham, hawa nafsunya masih dominan. Akhirnya hawa nafsunya ini yang menjadikan ilmunya untuk alat pembenaran. Ya. Itlam tertakib maksiatu. Itlam tertakib jika kamu tidak datang maksiatan pada sebuah maksiat, fatanalu, maka kamu akan memperoleh bidzalika dengan pekerjaan tersebut darajata ashabil yamin, yaitu derajatnya ashabul yamin. Ashabul yamin itu orang-orang yang memiliki tangan kanan. Ya, artinya bahwa wahum al-muqtasiduna fil ibadah, yaitu orang-orang yang memiliki kefokusan atau bertujuan dalam ibadah. In lam takun min ahli taroki, jika kamu bukan termasuk min ahli taroki, dari ahli taroki. Taroki yaitu orang yang memiliki pemahaman tasawuf yang menengah atas, ya. Taroki itu naik itu hilang dari kesadaran kehambaan, itu namanya taroki. Ila maqamatis sabiqin, kepada makom orang-orang yang terdahulu, gitu. Fahada, maka bermula ini, ya, ayil kasbu bidzalika sifah, yaitu pekerjaan dengan sifat tersebut, aqallu darajat, paling sedikit derajatnya, fi maqamatiddin, di dalam kedudukan agama, ya. Wa ma ba'da hadza, wa ma, dan sesuatu ba'da hadza, sesudah ini, fa huwa min marati isyayatin, gitu. Kalau kita tidak bisa menjadi pribadi yang manfaat, pribadi yang mandiri, ya, jadi ini Imam Ghazali ini memberikan dasar, ya, pondasi bagi para salik. Secara ekonomi seorang salik itu harus mandiri, gitu. Kalau tidak mandiri, rusak semuanya. Maka kalau tidak bisa mandiri secara ekonomi, maka akan lebih mudah terpleset dengan tipu daya setan. Nah, contohnya tadi, ya, dia merasa belajar ilmu tasawuf, seolah-olah ilmu tasawuf ini harus dijalani dengan menyendiri, ya, akhirnya meninggalkan pekerjaan, meninggalkan bermasyarakat. Dia tidak sadar dia itu masih manusia biasa. Kalau dia masih sendiri, ya butuh makan. Kalau punya keluarga, ya keluarganya butuh makan. Nah, ketika tidak ada sumber ekonomi, ini yang menjadi malapetaka, yang akhirnya nanti mudah terpleset pada tipu daya setan. Ya, akhirnya hawa nafsunya yang lebih dominan muncul. Contoh kalimat yang sering kita dengar, orang-orang yang meninggalkan anak istri kemudian dengan dalih dakwah 40 hari, ya, kita kan dakwah di jalan Allah, ya pasti Allah akan mencukupi. Nah, orang yang seperti ini tidak sadar makom. Makom dia ini makom yang harus bekerja. Maka anak istri kalau tidak diberikan nafkah secara benar, ya pasti akan mengalami masalah. Dan dampaknya, ya, bisa disurvei, ini dampaknya pasti akan menimbulkan,
ya tingkat perceraian cukup tinggi. Nah, ini bisa disurvei ya, orang-orang yang mengikuti cara jalan itu ya, itu kalau tidak disadari dengan betul pasti berdampak tadi ya pada rusaknya hubungan kekeluargaan yang akhirnya berakibat pada perceraian. Ya, sebab sumber pokoknya tidak ada gitu. Dan dia tidak sadar makom. Makomnya masih makom nyari duit ya, memposisikan diri seperti ahli tajrid yang tidak perlu bekerja, nanti Allah mendatangkan duit ya. Nah, ini yang sering dialami oleh para salikin atau para orang-orang yang belajar ilmu tapi tidak mendapatkan pencerahan ilmu secara utuh, sehingga menimbulkan praktek yang tidak benar. Kemudian selanjutnya wadzalika bi antastagila wal iyadu billah. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah ya, apabila seorang salik ya terpesona ya, memakomkan diri, sebenarnya makomnya adalah makom kasab, harus nyari duit, nyari kerja, tapi dia memakomkan diri pada makom tajrid. Maka sesungguhnya ini min maroti syayatin, memaksakan diri sehingga dia akan terjerat dengan tipu daya setan, dan ini lebih buruk dampaknya ya. Bagaimana mungkin akan sampai kepada Allah kalau dalam hal yang sepele ini mengundang banyak masalah itu. Maka wal iyadu billah bima yahdimu dinaka. Nah, mereka tidak sadar bahwa yang dilakukan seperti itu justru merubuhkan agamamu. Ini kritik Imam Ghazali. Jadi orang-orang yang meninggalkan keluarganya dengan dalih dakwah 40 hari, kemudian anak istri kekurangan atau secara ekonomi mengalami masalah ya, kemudian menjadi omongan di tengah masyarakat. Oh, apa itu ajaran Islam ya. Kalau ini dilakukan oleh para pengamal tasawuf dan tarekat, juga merusak nama baik ajaran tasawuf dan tarekat. Inilah yang disebut bima yahdimu dinaka. Justru karena faktor salah paham inilah yang meruntuhkan agama, meruntuhkan pengamal tasawuf. Oh, itu loh kalau orang ngamalin tasawuf itu akhirnya begitu, nggak mau kerja, nggak mau apa gitu. Ini bima yahdimu dinaka. Autu di abdan min ibadillah ta'ala, dan juga ada potensi untuk menyakiti orang lain ya, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah ya. Contohnya kalau di tengah masyarakat ya pasti akan banyak omongan, dan juga misalkan istrinya karena benar-benar tidak ada yang dimakan, akhirnya pinjam sana pinjam sini. Nah, ini bahasanya Imam Ghazali itu halus ya, aitu diab dan min ibadillah. Itu maksudnya dampak kalau suaminya itu tidak punya penghasilan, akhirnya ya istrinya pinjam sana pinjam sini ya, kemudian ada yang pas waktunya tidak dipenuhi, ya akhirnya menimbulkan kekecewaan dan sakit hati orang lain. Nah, ini sudah dibaca oleh Imam Ghazali ya, autu di abdan min ibadillah, menimbulkan kekecewaan, menimbulkan ketersinggungan. Rotbatul halikin, masuk pada tingkatan ini bagian daripada merusak ya, destruktif gitu.
Fa'iyakah, maka berhati-hatilah. Antakuna, ya, hendak dirimu menjadi fi hadhi tabqah, yaitu pada tahap ini. Jadi maksudnya praktek tasawuf dan tarekat yang tidak sejalan dengan ajaran tasawuf dan tarekat yang sesungguhnya itu memiliki potensi merusak ajaran tasawuf, merusak tatanan tarekat, dan akhirnya juga berdampak, ya, merusak nama baik semuanya. Padahal ini diakibatkan oleh pemahaman yang tidak utuh, kemudian dibisiki oleh hawa nafsu. Ya, mau kerja males, mau apa-apa males, maunya enak, ngerokok enak, ngopi enak, gitu. Nah ini oleh Imam Ghazali, salikin-salikin yang pemalas seperti ini dikritik, ya, bahkan ini yang meruntuhkan agama, ini yang meruntuhkan nama baik bagi orang-orang yang mengamalkan ajaran tasawuf dan tarekat, ya. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kita mendapatkan tambahan ilmu bagaimana sikap yang benar dalam mengamalkan tasawuf. Ternyata oleh Imam Ghazali kita diajarkan menjadi pribadi tasawuf yang progresif, yang produktif, ya. Mau jadi pejabat ya silahkan, jadi pengusaha silahkan, menjadi ASN silahkan, menjadi karyawan silahkan, menjadi pedagang di pasar silahkan, semua dipersilahkan. Selama itu bisa menjadi sumber rezeki yang halalan thayyiban. Jangan sampai menjadi salik, ya, yang terpedaya oleh hawa nafsu, oleh pemahaman yang tidak utuh, ya, seperti malas kerja, malas apa-apa, ya, ngerusuhin orang lain, ganggu orang lain, ya, akhirnya merusak tatanan agama dan merusak nama baik ajaran ilmu tasawuf dan ilmu tarekat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.